Halo sahabat Mister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi terhangat kami hadirkan ke hadapan Anda baik dari daerah maupun mancanegara. Kasus ruda paksa kembali terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Seorang ayah tiri yang merupakan honor di Dinas Pertamanan Kota Medan tega melakukan kekerasan seksual selama 4 tahun sejak anak duduk di bangku SD. Perbuatan keji dilakukan seorang honorer Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan berinisial R yang tega melakukan ruda paksa terhadap anak tirinya. Sadisnya lagi, perbuatan amoral itu dilakukan sejak anak itu duduk di bangku kelas 6 SD. Bukannya berhenti, kelakuan itu terus diulanginya hingga korban mengenyam pendidikan di bangku kelas 3 SMP. Pelaku kerap melakukan ruda paksa dengan anak tirinya dengan mengancam akan membunuh. Tidak tahan mendera siksaan sebagai budak seksual ayah tirinya itu. Pada September, sang anak mengadu ke ibunya bahwa ayahnya sering melakukan kekerasan seksual di bawah ancaman pisau. Bahkan perbuatan bejat sang ayah sering dilakukan di rumahnya di Kecamatan Pecut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Hingga akhirnya pada Minggu 25 Desember 2022, pelaku digiring sejumlah warga dan keluarga korban ke Polrestabes Medan. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, Polrestabes Medan menjerat dengan pasal berlapis dan menahan pelaku. Pejabat sementara Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teguh Fatir Mustafa mengatakan pelaku dijerat pasal 8182 Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan dengan tindak pidana cabul atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Sementara itu, Lembaga Anak Yayasan Pusaka Indonesia Elizabeth Parangin-Angin SH meminta agar penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan secara komprehensif, baik terhadap pelaku maupun korban. Terhadap pelaku agar pihak berwenang memberikan pasal yang setimpal hingga memberikan efek jerah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Efek jerah harus dilakukan agar tidak ada lagi pelaku lain berani melakukan kekerasan seksual pada anak dimanapun. Elizabeth juga menambahkan agar pemerintah Kabupaten Deli Serdang berperan aktif untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual di wilayahnya. Korban harus segera dilindungi secara fisikis. Trauma besar akan dialami apalagi anak masih di usia yang cukup rentan. Negara harus hadir memberikan hatinya kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan, terkhusus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual pada anak pada tahun 2022 masih sering terjadi di Sumatera Utara. Pada Januari 2022, kasus ruda paksa juga terjadi di Percut Setuan Deli Serdang terhadap anak kandungnya yang berusia 15 tahun. Pada Maret 2022, kasus ruda paksa juga dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya masih juga terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Bahkan pada Juni 2022, seorang ayah tiri di Tapanuli Utara tega ruda paksa anak tirinya hingga melahirkan. Pergantian tahun kerap dirayakan dengan pesta kembang api. Namun pemerintah Kota Medan tetap melarang pawai ataupun pesta kembang api. Meski demikian, penjualan petasan dan kembang api tetap laris manis. Pemerintah Kota Medan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pawai serta bermain kembang api dan petasan dalam perayaan Tahun Baru 2023 nanti. Meski tidak mengeluarkan surat edaran, akan tetapi Pemko Medan tetap melarang. Kasat Pol PP Rahmat Harahap mengatakan Kapolrestabes Medan juga telah mengeluarkan imbauan tersebut. Rahmat menyebut aksi bermain petasan maupun kembang api dikhawatirkan dapat memicu terjadinya bentrok antar masyarakat. Kondisi pandemi saat ini juga masih menjadi alasan dilarangnya beberapa kegiatan yang memicu terjadinya keramaian tersebut. Meski begitu, tetap membebaskan masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah, hanya saja tetap mematuhi protokol kesehatan. Adapun dalam perayaan Tahun Baru 2023 nanti, Pemko Medan akan menggelar zikir akbar di lapangan Benteng Medan. Sementara itu, menjelang pergantian Tahun Baru 2023, permintaan kembang api di Kota Medan mulai meningkat. Pembeli cukup padat di salah satu grosir kembang api. Salah seorang pedagang eceran mengaku setiap tahun ia menjual eceran kembang api di persimpangan rumahnya. Mengingat setiap tahun banyak warga, khususnya anak-anak yang membeli kembang api. Bahkan mendekati pergantian tahun baru, salah seorang pedagang mengaku sudah 3 kali berbelanja kembang api untuk dijual kembali. Dan menurut pedagang grosir, pembeli sudah mulai tampak pada tanggal 25 Desember 2022 lalu. Sejauh ini pihaknya juga sudah menjual keluar Kota Medan, tepatnya ke wilayah sekitar Danau Toba. Meski ada kenaikan harga, namun minat beli masih tinggi. Perakiraan cuaca hujan ekstrim dan badai dahsyat menjelang tahun baru akan melanda kawasan Jabodetabek, membuat sejumlah pihak meningkatkan kewaspadaannya. Namun belakangan perakiraan tersebut menuai polemik karena adanya 2 versi yang berbeda antara BRIN dan BMKG.
Prediksi cuaca buruk bahkan badai dahsyat di Jabodetabek tengah menghantui masyarakat sekitar. Bahkan prediksi badai dahsyat tersebut sempat membuat Gubernur DKI Jakarta memberlakukan work from home kepada pegawai. Prediksi cuaca buruk disampaikan mulai 28 hingga 31 Desember 2022. Namun belakangan prediksi tersebut memiliki dua informasi yang berbeda dari Badan Riset dan Informasi Nasional atau BRIN dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Merespon dua informasi yang berbeda BRIN dan BMKG ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya akan memanggil dua lembaga paling bertanggung jawab soal informasi cuaca buruk hingga badai dahsyat yang akan melanda kawasan Jabodetabek hingga akhir 2022 mendatang itu. Sebab informasi ini membuat masyarakat, apalagi karena pernyataan dari kedua lembaga tersebut mirip tapi agak berbeda. Namun anggota DPR meminta agar publik tidak berpolemik lebih jauh soal itu, sebab baik BRIN maupun BMKG pada prinsipnya hanya mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. BRIN dan BMKG sebelumnya memberikan perakiraan berbeda terkait potensi badai dahsyat yang akan melanda kawasan Jabodetabek selama beberapa hari terakhir menjelang pergantian tahun. Peneliti BRIN Erna Yuli Hastin memprediksi hujan ekstrim dan badai dahsyat akan melanda kawasan Jabodetabek. Kondisi cuaca itu menurutnya akan menyebabkan banjir. Di sisi lain, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan potensi badai dahsyat malah akan menjauh dari Jabodetabek dan bergeser ke utara Papua. Bencana tanah bergerak terjadi menjelang akhir tahun di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Puluhan rumah ambruk dan akses jalan amblas. Bencana tanah bergerak juga sudah pernah terjadi di tempat yang sama pada Maret 2022. Bencana tanah bergerak di Kampung Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merusak puluhan rumah pada Kamis 29 Desember 2022. Bahkan sebagian rumah yang terdampak bencana tersebut ambruk dan penghuninya sudah mengungsi. Bencana tanah bergerak di Desa Pasir Suren, Kecamatan Pelabuhan Ratu ini semakin meluas. Bahkan dalam 3 hari terakhir, beberapa rumah amblas hingga roboh. Kepala Desa Pasir Suren M.E. Jailani di Sukabumi melaporkan gejala terjadinya bencana pergerakan ini sudah dirasakan warga dari 2 tahun lalu. Awalnya tanah di beberapa titik amblas dan terbelah, namun sebagian warga memilih untuk bertahan. Tetapi pada tahun 2022 pergerakan tanah terus meluas, bahkan pada Desember ini sudah ada sekitar 20 rumah warga yang ambruk. Meskipun tidak ada korban jiwa, tetapi masyarakat mengaku khawatir bencana ini akan semakin mengganas dan tidak menutup kemungkinan timbul korban jiwa. Dari perhitungan sementara di Kampung Nyalindung itu ada 200 kepala keluarga yang terdampak, dan untuk jumlah rumah yang rusak sudah mencapai puluhan dan tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan terus bertambah karena pergerakan tanah sudah meluas ke desa tetangga. Untuk meminimalisir dampaknya, pemerintah desa setempat sudah berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait, bahkan melapor ke Bupati Sukabumi Marwan Hamami dan telah mendapat respon. Ia pun sudah meminta kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sukabumi hingga pemerintah pusat agar warga yang tinggal di Kampung Nyalindung untuk segera direlokasi ke tempat yang lebih aman untuk antisipasi timbulnya korban. Kepala desa juga meminta jika belum bisa direlokasi agar Pemkab Sukabumi mengevakuasi sementara warga ke rumah susun sederhana di Desa Cimanggu, Kecamatan Pelabuhan Ratu sampai ada tempat untuk dijadikan lokasi relokasi. Sebelumnya pada Maret 2022, 6 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terdampak bencana tanah bergerak, yakni Desa Pasir Suren, di Desa Tonjong, kemudian Desa Limus Nunggal, Desa Cikaka, Desa Pasir Baru, dan Desa Sampora. Adapun dampak terbesar akibat bencana geologi ini terjadi di Kampung Nyalindung yang berlokasi di perbatasan 2 desa, yaitu Desa Pasir Suren dan Tonjong, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Bencana tanah bergerak terdahsyat sebelumnya terjadi di Palu, Sulawesi pada 28 September 2018. Desa Jono Onge adalah satu dari 4 wilayah Sulawesi Tengah yang terkena likuifaksi gempa Palu. 3 wilayah zona likuifaksi lain yaitu Kelurahan Petobo, Kelurahan Balaroah, dan Desa Sibalaya. Pada saat itu PBB mencatat gempa Palu menewaskan sekitar 4.845 dengan pengungsi mencapai 172.999
jiwa. Sementara 110.214 rumah rusak, ditambah hilangnya akses kebutuhan dasar seperti makan, air, layanan kesehatan, dan tempat perlindungan bagi korban gempa Palu. Saat ini salah satu desa 4 wilayah terkena likuifaksi dilarang untuk ditinggali karena beresiko bencana. Sang legenda pesepak bola dunia Pele meninggal di usia 82 tahun. Pemain bola terhebat sepanjang masa yang membuat Brazil terkenal ke seluruh dunia ini pun mendapat penghargaan dari negaranya di hari terakhir dengan diumumkannya 3 hari berkabung nasional demi Pele. Presiden Brazil Jair Bolsonaro pada Kamis waktu setempat mengumumkan negaranya 3 hari berkabung nasional demi Pele yang meninggal dunia dalam usia 82 tahun. Langkah itu diumumkan dalam sebuah dekret yang diterbitkan dalam edisi tambahan surat kabar pemerintah dan ditandatangani oleh Presiden Brazil. Penghargaan terakhir yang diberikan kepada Pele oleh negara Brazil itu mengingat Pele adalah pemain yang dianggap oleh banyak orang sebagai yang terhebat sepanjang masa, sebagai orang yang membuat Brazil terkenal ke seluruh dunia. Bahkan Presiden Brazil Jair Bolsonaro ini mengungkapkan dalam media sosialnya bahwa Pele mengubah sepak bola menjadi kebahagiaan dan seni. Keterangan dalam akun medsosnya ini menyertai foto mendiang legenda berpose dengan jersey yang dia tanda tangani untuk Bolsonaro. Pele dengan nama lengkap Edson Arantes do Nascimento. Kabar kepergian Pele disampaikan langsung oleh pihak keluarga melalui akun Twitter Pele yang disebut Raja Pele. Pele meninggal di usia ke-82 tahun akibat penyakit yang dideritanya. Ia memulai karir sepak bola bersama Brazil sejak tahun 1957. Dia merupakan pemain yang telah memenangkan 3 kali Piala Dunia. Pada Piala Dunia 1958, Pele bermain untuk tim sepak bola Brazil yang saat itu berhasil masuk final melawan Swedia. Dalam pertandingan itu, dia mencetak 2 gol dan membawa Brazil meraih trofi dengan skor akhir Brazil 5, Swedia 2. Dalam pertandingan Piala Dunia pertamanya itu, Pele melakukan hat-trick dan membuat gol yang didaulat sebagai gol terindah dalam sejarah Piala Dunia. Pele kembali bermain dalam perhelatan Piala Dunia selanjutnya. Sayangnya pada Piala Dunia 1962 ketika Brazil melawan Cekoslowakia, Pele mengalami cedera dan membuatnya beristirahat selama turnamen. Meski begitu, Brazil berhasil memenangkan Piala Dunia keduanya. Kemudian pada Piala Dunia 1970, Pele sempat menolak untuk bermain, tetapi akhirnya dia menyetujui bermain untuk tim Brazil. Dalam pertandingan itu, Pele berhasil mencetak 4 gol di final dan itu membawa Brazil unggul melawan Italia 4-1. Kemenangan itu membawa Pele bersama Brazil memperoleh Piala Dunia ketiganya. Kemenangan itu membawanya sebagai pemain termuda yang menjuarai lebih dari sekali dan satu-satu pemain yang meraih 3 Piala Dunia. Demikian Top 5, tetap semangat menatap masa depan di tahun 2023 dan sampai jumpa di tahun depan. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.